Mari kita awali kaji kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kajian yang lalu itu bab setentangan haramnya menggunjing dan perintah untuk menjaga lidah. Halaman 227. Dan telah kita pelajari dulu pertama surat Al-Hujurat, yang kedua surat Al-Isra. Maka malam ini masuk kepada surat Qaf, surat ke-50 ayat yang ke-18. Surat Qaf, surat ke-50 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 519. Halaman 519. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada suatu kata yang diucapkannya atau dilafazkannya illa ladaihi, melainkan ada di sisinya raqibun atid, malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Begitu terjemahan dalam Quran terjemah. Nah, Bapak dan Ibu yang berhadir, kalau kaji kita yang lalu larangan mengikuti apa yang tidak ada bagi kita pengetahuan, larangan mengatakan saya melihat padahal tidak melihat, saya mendengar padahal tidak mendengar, saya mengetahui tapi tidak mengetahui, mengaku mengetahui tapi sebenarnya tidak tahu. Karena nanti semua anggota badan kita, antara lain telinga pendengaran, mata penglihatan, hati untuk memahami, kullu ulaika kana anhu mas'ula, masing-masing daripadanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, dan apa yang diucapkannya, serta apa yang dipikirkan. Lebih-lebih tentang apa yang diucapkan, karena lisan lebih banyak menyebabkan manusia terjerumus, tergelincir, atau terjerembab masuk ke dalam neraka. Sehingga Nabi pesan, siapa yang menjamin untukku dengan memeliharanya apa yang terletak di antara dua rahangnya atau dua bibirnya, yaitu lisan, aku jamin untuknya surga. Berarti amat penting menjaga lisan. Nah, kini masuk kepada surat Qaf dulu. Setelah itu surat Infitar. Baru insyaAllah kalau masih ada waktu nanti ke depan masuk kepada hadis-hadis. Dalam ayat yang ke-18, ma yalfizu, tidak satu ucap kata yang dilafazkannya oleh manusia
melainkan di sisinya ada Raqib Atid. Di antara rukun iman itu iman kepada malaikat, meyakini bahwa malaikat itu ada. Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat adalah makhluk-makhluk mulia, makhluk-makhluk yang disucikan, makhluk-makhluk yang tidak punya nafsu. Mereka adalah makhluk-makhluk yang taat, tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan malaikat-malaikat itu ada yang ditugaskan untuk kepentingan manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Di antara malaikat-malaikat itu ada namanya malaikat pencatat. Malaikat yang akan menulis, mencatati apapun yang dilakukan oleh manusia, termasuk apa yang kita ucapkan. Maka ma yalfizu tidaklah yalfiz melafazkan. Tidaklah dia manusia itu melafazkan, mengucapkan, mengatakan walau satu patah kata, satu ucap, satu qaul, melainkan di sisinya sudah ada Raqib Atid. Raqib secara bahasa pengawas, Atid hadir. Berarti malaikat itu yang mengawasi segala apa yang kita lakukan dan hadir di mana saja kita berada. Itulah malaikat yang tidak pernah berpisah jawab. Berpisahnya ya kita manusia nanti setelah kita mati. Karena dia selalu Atid, hadir di mana saja kita berada. Dan tugasnya mengawasi, mengontrol, menjaga. Jika tidak satu ucap pun yang tidak ditulis, yang tidak cetak. Istilahnya ma yatakallamu bi kalimatin illa walaha may yarqub minhu. Tidaklah anak-anak Adam itu mengucapkan satu patah kata, melainkan sudah ada pengawasnya. Dan dia akan mencatat apa yang didengarnya. Ada ulama yang mengatakan Raqib di kanan, Atid di kiri. Yang kanan mencatat yang baik-baik, yang kiri mencatat yang buruk-buruk. Pemimpinnya yang sebelah kanan, Raqib. Setiap manusia melakukan kesalahan, yang sebelah kanan mengatakan tunggu dulu, tunggu, catat dulu, kasih waktu, kasih kesempatan. Kalau dia istighfar, minta ampun, jangan catat. Berapa lama dikasih waktu kesempatan? Ada yang mengatakan 3 saat, 3 jam atau 6 jam. Intinya setiap ucapan, setiap perbuatan kita, yang jelek, yang buruk, tidak langsung dicatat, tapi nanti ditunggu dulu. Dan komandonya malaikat yang sebelah kanan, Raqib. Setelah sekian saat, sekian waktu, tidak juga dia istighfar, dia minta ampun, dia menyesal, langsung namanya si tangan. Tetapi setelah ditunggu sekian saat,
Ndak jauh dititah, tulis, catat. Baru kumuh catatan kita. Wallahu alam. Karena ulama-ulama ada juga yang memahami Raqib Atid itu nama malaikat. Ada juga yang memahami malaikat manapun yang bertugas ditugaskan untuk mencatat Raqib Atid, artinya dia selalu mengawasi dan hadir di mana saja kita berada. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia sakit, lalu dia mengeluh, mengatakan dia sakit. Kemudian ada yang mengatakan, apa yang engkau ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Maka semenjak itu dia tidak pernah mengeluh. Muhammad tidak pernah mengeluh, takut dicatat. Sebab keluhan pun, erangan pun dicatat. Catatan-catatan yang dicatat oleh malaikat itu, setelah kita mati, setelah kita meninggalkan dunia, diletakkan di ilin atau di sijjin. Menurut keterangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa ilin itu kitab, tempat menyimpan kitab catatan-catatan yang baik-baik. Di situ filenya. Sedangkan sijil tempat menyimpan kitab catatan-catatan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Situ file. Wallahu alam. Tapi begitu penjelasannya. Nah, nanti kita hubungkan dengan surah Al-Infitar. Infitar ia sama fatarat. Kita masuk ke situ sebentar. Nama talinya. Surat ke-82 halaman 587 ayat 9 sampai ke 12. Al-Infitar halaman 587 surat ke-82 juz Amma. Kita masuk semenjak ayat 9. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Namun irtidak. Jika ucapan diarahkan mula-mula kepada kafirin dan musyrikin, karena mereka lah yang mengingkari, mereka yang tidak percaya dan mereka yang tidak beriman akan adanya hari pertanggungjawaban dan hari pembalasan. Bahkan mereka selalu mendustakan pembalasan itu. Mereka tertipu, terpedaya. Di antara bentuk ketertipuan mereka adalah karena kekafiran mereka, kesyirikan mereka, kebangkangan mereka, kedurhakaan mereka, kesombongan mereka belum dikasih sanksi, belum dihukum, belum diazab. Disitulah letak tertipunya sebagian orang. Orang-orang yang angkuh, orang-orang sombong, orang-orang yang semena-mena, lalim, otoriter, menindas, menipu, mengicu, curang, segala macam.
belum mendapat hukuman, seakan-akan dibiarkan. Karena adanya pembiaran atau seakan-akan tidak ada mereka mendapat sanksi hukum azab siksa, mereka terpedaya. Padahal itu bisa jadi namanya istidraj. Apa istidraj? Dibiarkan mereka dalam kesenangan, dalam kenyamanan, dalam kesombongan, keangkuhan segala macam, terus. Nanti tiba waktunya, sedang mereka asik-asik, dihantam mereka oleh azab. Istidraj. Atau ditunda, sama sekali tidak disisa. Nanti di akhirat saja disisa. Di situ terpedaya. Dia dikatakan kepada kafirin dan musyrikin, kalla, sekali-kali jangan begitu. Kalla, jangan kalian seperti itu. Nanti kalian ditimpa oleh azab dan siksa. Namanya kalla. Malahan bahkan kalla bal. Bukannya mereka sadar insaf. Bahkan malah mereka tu tukadzibu nabiyaumiddin. Mereka malah mengingkari, mendustakan adanya pembalasan. Siapapun orang yang mengingkari, tidak percaya, tidak yakin bahwa kerjanya akan dipertanggungjawabkan, mereka akan menerima sanksi hukuman dan pembalasan. Dan siapapun yang tidak percaya nanti adanya akhirat, orang-orang seperti itulah yang akan melanjutkan kelaliman, kezaliman, ketamakan, keserakahan, membikin segala sesuatunya tanpa peduli orang tertindas, orang terdaknanya, dan seterusnya. Karena memang mereka tidak percaya ada akhirat, ada pertanggungjawaban, ada balasan. Ini bahkan malahan kalian tidak percaya, mendustakan, tukazibun, mendustakan, tidak percaya, tidak yakin adanya din. Din itu namanya pembalasan. Orang yang yakin adanya pembalasan, adanya pertanggungjawaban, sekecil apapun kerja mereka, sepatah apapun yang mereka ucapkan, adanya pembalasan, mereka kola yang selalu hati-hati, waspada. Karena keyakinan mereka adanya pertanggungjawaban. Kalla, sekali-kali jangan begitu kalian. Malahan kalian tukadzibu nabiyuddin. Ingat, wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin, ayat yang ke-10. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu. Kalau kita pertalikan siko, padahal bahwasanya sesungguhnya ada malaikat-malaikat spesial, malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi apapun yang mereka perbuat, mereka kerjakan, lalu mereka catat, mereka tulis dalam buku. Kita ulang. Mereka itu selalu senantiasa tidak henti-hentinya melakukan berbagai macam hal. Diperingatkan, malah mereka mendustakan, tidak percaya kepada pembalasan. Padahal ada malaikat-malaikat hafiz yang mengawasi, yang menjaga, yang mengawasi
apapun yang mereka lakukan, lalu mencatat apa yang mereka lihat, apa yang mereka nampak, apa yang mereka saksikan, mereka catat. Kiraman katibin. Kiram yang mulia. Kiraman disebutkan yang mulia. Mereka yang ditugaskan mencatat, mengasuh malaikat-malaikat mulia di sisi Allah. Kiraman ala Allah. Di samping itu mereka katibin, selalu menuliskan. Yaktubuna aqwalakum wa amalakum. Apa tindakan kalian, apa perbuatan kalian, apa yang kalian ucapkan walaupun sepatah atau satu lafaz yang kalian katakan, katibin, mereka mencatat, menulis. Adinamu kalulah malaikat aqib atib dengan kiraman katibin. Dulu ketik-ketik bernama malaikat kiraman katibin. Kiram mulia, malaikat-malaikat itu mulia di sisi Allah. Katib menulis, katib menulis. Katibin, para penulis. Itulah malaikat yang tidak pernah berpisah dan tidak pernah berhenti menulis. Karena adu-adu saya kerja kita. Adu-adu saja yang kita ucapkan. Adu-adu saja aktivitas kita ditulis terus. Timbul pertanyaan, apakah malaikat itu tak panik? Panik itu apa? Mereka tidak punya nafsu, sungguh tak panik. Litak tidak, awih tidak, panik tidak. Ini tidak butuh istirahat. Katibin selalu mencatat. Kalau dalam surah Qaf, ma yalfizu min qaulin. Tidaklah manusia itu melafazkan satu ucap kata, melainkan ada pengawas yang selalu hadir. Yang pengawas selalu hadir itu mengetahui apa saja yang kamu lakukan, lalu ditulis, dicatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna, mereka mengetahui apa saja yang kamu perbuat, kamu lakukan. Karena dia senantiasa hadir. Atid namanya, hadir. Dia selalu mengawas. Dia selalu ada di mana saja kamu berada. Itulah yang dinamakan dengan kitab catatan amal. Kitab catatan amal. Dek kaji kita babnya adalah bab yang berjudul haram bergunjing. Itu babnya tahrimul ghibah, haramnya bergunjing. Itu bab kaji. Maka kita arahkan ke sini. Siapa saja yang beriman, meyakini, percaya. Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Tiga, percaya kepada akhirat. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada akhirat, maka katakanlah yang baik-baik. Kul khairan, katakan yang baik-baik. Kalau tidak, diam, liasmut. Kenapa? Kalau kalian percaya, sebab kalau yang kalian bicarakan tidak baik-baik, dicatat. Walaupun satu huruf, satu kata, dicatat, ditulis. Dengan begitu, yang bisa menahan lidah kita, lisan kita untuk mengatakan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, iman.
Iman. Percaya, yakin. Allah tahu segala-gala, Allah mendengar segala-gala, Allah melihat segala-gala, Allah menyaksikan segala-gala. Percaya dan yakin ada malaikat khusus yang ditugaskan, yang selalu hadir di mana saja kita berada, dan malaikat itu akan mencatat walaupun sepatah kata yang kalian ucapkan. Percaya dan yakin nanti ada hari pertanggungjawaban dan hari pembalasan. Kalau percaya ke situ, katakan yang khairah saja, yang baik-baik. Orang yang yakin ke situlah yang bisa menahan mulut. Kalau tidak, lapih. Ceplas-ceplos, lantuang-lantang. Mencaci, memaki, bergunjing, menuduh, menyebar-nyebarkan aib orang, membongkar-bongkar rahasia orang. Sebab tidak ada yang menapis, tidak ada yang marem. Tidak ada yang marem. Baru tu bersumpah. Kan kata-kata tu. Baru tu bersumpah bohong. Berjanji sekian kali janji. Atau memalsukan segala macam dengan mulut dan menjuang. Semuanya habis. Itu kalau tidak beriman. Maka bersyukur kita kepada Allah, kita dikasih anugerah iman. Jadi kita lebih beriman, percaya, yakin, itu nama ambil kita. Nama ambil kita, nama nahan kita yang mencegah kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik. Makin kuat iman orang, makin kuat keyakinan orang, makin kuat kepercayaan orang, bahwa Allah tahu segala-gala, Allah mendengarkan, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, dan ada malaikat yang mencatat. Ada nanti hari pertanggungjawaban pembalasan. Makin kuat, makin kokoh, makin mampunya mengendalikan lidah. Kalau tidak, jangka orang kafir jangka orang kafir orang muslim dan salat dan puasa kalau tidak mantap, tidak kuat keimanannya kepada itu, disuruh mengunjangnya. Disuruh menjelang sembahyang, sesudah sembahyang mengunjang. Bagaimana begini begitu, menyebarkan, membongkar, macam-macam. Ibadahnya nilai, ini ibadah, tapi imannya kurang, imannya tipis. Itu maka dikaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, katakan yang baik. Dan baik. Dalam Al-Quran disuruh itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakan kata-kata yang lurus, yang benar, yang tepat, yang baik, namanya qaulan sadida. Yang diseru orang beriman, kerana orang berimanlah yang bisa mengendalikan lidah. Nanti akan ketemu hadis ini belakang, tapi bila kita tulis ketik. Ya Rasulullah, saya terkenal dengan rajinnya salat. Bukan salat 5 waktu, salat sunat lah. Terkenal rajin dengan puasa, tentu puasa sunat. Terkenal kerajinnya bersedekah dan macam-macam. Tapi masalahnya tetangganya tidak aman dari lidahnya. Bagaimana? Di neraka Allah. Di neraka. Berarti ibadahnya tidak mengakui, imannya kurang kuat. Itu pentingnya kita memelihara lisan dan bahayanya. Mari kita cikgu sebentar surah Al-Ahzab itu, surat ke-33. Al-Ahzab surat ke-33 halaman 427 ayat 70. Halaman 427 ayat ke-70.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi iman apa masalahnya? Tidak wahai manusia dah. Tidak wahai Bani Adam dah. Tapi orang-orang beriman tando ado kaitannya iman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Laksanakan perintahnya, hentikan larangannya, taati aturannya. Itu alai qulu qaulan sadida. Katakan, ucapkan perkataan yang sadid, yang benar. Bukan manusia, orang beriman. Jikalau memang kalian beriman, betul beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, katakan yang benar. Sebab kalau kalian tidak kata yang benar, nanti resikonya. Anan sadid, pernah kita ucapkan siko, tapi kita ulang. Sadid, sadid, tasdid, menepatkan sasaran, menepatkan bidikan. Tiba di panah namanya tasdidus saham, menempatkan bidikan anak panah. Lamun menepit tasdidus saham. Kan tak sebenarnya lapis dah. Lalu terpakai istilah itu kepada ucapan. Sebelum mengucapkan, sebelum mengatakan, sebelum membicarakan sesuatu, bidik-bidik dulu, tepat-tepatkan dulu, lurus-luruskan terlebih dulu apa yang akan diucapkan sebelum dilepas. Seakan-akan ucapan itu anak panah yang lepas. Sebab kalau kamu tidak pikirkan, tidak renungkan, tidak kamu pikir-pikir, tidak kamu bidik-bidik, nanti kena langsung melompet sekali. Maka jadilah ucapan kamu tidak tepat, melenceng, salah, segala macam. Dicatat oleh malaikat. Maka jadilah makna qaulan sadida, ucapan yang benar, ucapan yang lurus, ucapan yang tepat, ucapan yang baik. Ya sudahlah. Asal katanya menepatkan, meluruskan sasaran. Jadi kalau kita akan mengecek, bidik-bidik dulu, tapik-tapik, pikir-pikir, inok-inok, ranuan-ranuan lu, kata-kata kau lai, nu kali lapihan gua, lai tepat, lai lurus. Diserulah orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Timbul pertanyaan, bang, orang beriman dan percaya? Tandanya orang beriman dan bisa. Sebab bagi orang beriman yakin kepada Allah. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mengetahui, Allah yang mengawasi. Yakin di situ orang beriman. Orang beriman yakin adanya malaikat kan? Kan yakin malaikat. Ada malaikat raqib atid, ada malaikat kiraman katibin, ada malaikat hafazah yang akan mencatat, menulisi apa yang diucapkannya. Orang beriman tu yakin, percaya ada nanti hari akhirat. Lalu mereka akan dipanggil menghadap Allah. Semua ucapnya, semua kata-katanya, semua pembicaranya nanti akan ditayang ulang, didengarkannya. Kalau bahasa orang kini, jejak digital. Jejak digital tidak pernah bohong. Antah halun dan jejak digital kau kah? Sebab saja ada di media kah? Lebih-lebih akan menghadapi 2024 besok kah? Semua jejak digital keluar oleh.
Pajar aku dulu pernah mangkuk, pernah bohong, pernah begini. Keluar lihat jejak kita. Tidak bisa pungkiri. Tidak bisa bantah. Karena foto-fotonya muncuangnya, suaranya. Dia tidak bisa jejak kita. Itu kerajaan manusia. Kini ke kerajaan malaikat. Dek malaikat itu kerajaan yang menulis, mencatat, merekam, mendokumentasikan, membikinkan file dan segala macam. Nanti diserahkanlah itu. Kalau dalam bahasa sederhananya kitab. Maka nama kitab kan di situ ada tulisan. Tidak haruslah kita pikirkan kitab itu dalam bentuk buku. Yang penting ada malaikat yang menyimpan, memfilekan apa saja yang kita omongkan. Nanti ditayang ulang melihat. Jadi saya hanya yakin, percaya nanti ada hari di mana mereka dipanggil menghadap Allah. Kemudian mereka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqalan syarran yarah. Mereka lihat lagi, mereka dengar semua itu. Deknya yakin percaya ke situ, menahannya mengatakan katakan tidak benar, menahan dirinya mengatakan kata yang salah, mengatakan kata-kata gunjingan, tuduhan, menyebar hoax dan segala macam, fitnah-fitnah, menjanji-janjikan begini. Panjang kalimat ini. Balik-balik, kenapa orang lantang? Misalnya mengumbar janji dengan 1001 janji, menjanjikan apa saja, atau lantang saja mengomong tanpa bandrol, tanpa rem. Itu jadi keimanannya. Kalau orang Muslim atau orang Islam, keimanannya kurang. Kalau orang kafir jadi tidak beriman. Jadi tidak ada yakin adanya pertanggungjawaban. Namparah kau Muslim, tapi katanya kau tu seperti kata orang tidak beriman kepada akhirat. Bahasa jangan leka kata-kata, satu patah kata sih dicatat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu ayat. Makanya kita garis bawahi tadi, yang bisa membek, menahan, mencegah. Kalau bahasanya ma'arif, kita mengatakan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak betul, begini itu. Iman. Itu yang bisa ma'arif. Sebab undang-undang melarang mengecek adalah. Apalagi di tampai awak kini ke, segala macam undang-undang dibubarkan, dilabrak, dikacau baliaukan, diputar balikkan. Apalagi undang-undang mengecek. Ini ke siapa muncul mengecek saudaranya. Tidak ada undang-undang mana mengecek, tidak ada. Yang adanya undang-undang iman. Imanlah yang melarang orang mengecek, yang bisa mengambil mencegah orang asbun, asabunyi, asa malantong, asa manciracau, banyak asa. Satu-satunya iman. Termasuk awak. Karena ada awak nanti, ikut fitnah, ikut menuduh, cetak melekat. Kau menyebarkan berita bohong. Ikut namanya kata-kata keji, ikut namanya kata-kata mungkar. Kau fitnahan namanya. Dan seterusnya. Aku panggil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hampir setiap khutbah Jumaat dibaca oleh orang yang bacanya. Jumaat di mukadimah khutbah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Cuman pendengar tak semuanya tahu maksudnya. Peserta khutbah
orang nan Jumaat tu nak sahadu Allahnya faham. Nak dibaca angku ketik. Cuma kebanyakan mereka lalau. Kebanyakan mereka mencengangak baik nak mengerti. Jadi kalau murid penapian mau kali ikut jadi mukadimah khutbah, terjemahan supaya tahu orang. Terjemahan. Karena orang awak dan orang Arab. Dan orang awak tak mengerti bahasa Arab. Kalau imam mengerti nak berat. Gitu. Balik kita kaji pangkal. Kaji pangkal cukup. Surat Qaf. Inti surat Qaf menyatakan apapun yang kita ucap dicatat, baik atau buruk. Itu inti surat Qaf. Surat ke-50 ayat 8. Kemudian surat Infitar, intinya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita dan mencatati apa saja yang kita lakukan dalam kitab catatan. Malaikat tu sering disebut kiraman katibin. Itu inti surat Infitar. Tiba di surat Al-Ahzab ayat 70, intinya kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, juga kepada malaikat, katakan kata yang baik, benar, tepat, lurus, bagaikan melepaskan sasaran, bidik-bidik, pikir-pikir. Antulau kalau orang membidik anak panah, lama nak membidik tu mah. Tiba kini mana sniper. Lama tu berjam-jam menunggu orang ketembaknya. Lama membidik-bidik, keteropong. Itu bisa dikatakan tasdid, meluruskan, menepatkan sasaran. Nanti boleh mengecek, tak bisa waktu itu dah. Tapi sebenarnya ketika mengecek dia sudah begitu, bidik-bidik. Jangan lapis membuang-buang peluru namanya. Itu inti kajian malam ini. Semoga ambo nak mengecek bukan tak boleh mengecek, tapi bisa mengontrol kecek. Memfilter kecek, menyari yang menapi kecek, membalik-balik cuma menggang, ditudungkui, ditelan tangan, ditengok-tengok, dipikirkan, baru dilapihan. Itu harapan. Pikir itu pelita hati. Itu kecek guru. Sekian yang datang, tentu kita masuk kepada hadis-hadis lain. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.